Baswedan dilaporkan ke Bawaslu, Nasdem bantah ada kampanye. Jadi Anies itu belum bisa diikat dan terikat dengan KPU dan Bawaslu serta aturan pemilu karena dia bukan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU, kecuali kalau dia sudah ditetapkan oleh KPU, nah barulah dia terikat ya. Habis sholat di masjid ya nggak salah juga, itu kan dia tidak melanggar aturan kampanye apa-apa karena tahapan kampanye memang belum dimulai dan Anies belum menjadi calon presiden secara resmi dari KPU setelah mendaftar tentunya. Ini kan baru subjektivitas Nasdem saja. Bahkan Fahri Hamzah pernah bilang ini calon presiden bohongan katanya. Ada yang bukan Fahri, siapa bilang ini calon presiden bohongan karena memang belum apa-apain ya. Didaftarkan juga belum, pendaftaran juga belum buka, persyaratan 20% juga belum memenuhi syarat ya kan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anies betul-betul menjadi calon presiden. Tetapi dalam konteks ini siapapun boleh ya, free movement, mau kemanapun silahkan, lalu mau bertemu dengan massa juga silahkan ya. Pertanyaannya adalah kalau kita mau jujur ya, apa bedanya dengan Presiden Jokowi yang berkampanye untuk calon tertentu ya. Misalnya kampanye untuk Prabowo, ini giliran Pak Prabowo, atau kampanye untuk Ganjar, rambut putih dan muka berkerut. Jadi kritik substansinya boleh, tetapi kalau melaporkan kepada Bawaslu misalnya, menurut saya ya agak kebangetan lah ya, agak kebangetan. Orang nggak mengerti hukum pastinya ya. Sama seperti calon-calon lainnya ya, Erick Thohir misalnya, itu kan jelas-jelas dia berkampanye, tapi nggak bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Kenapa nggak laporkan Erick Thohir ya, yang jelas-jelas memanfaatkan fasilitas publik untuk mengkampanyekan dirinya? Kenapa tidak dilaporkan misalnya, atau tidak dilaporkan pembagian sembako ya oleh relawan Ganjar Pranowo misalnya, ya kan? Jadi sekarang ini memang ya tidak bisa ya dilaporkan karena memang mereka belum terikat. Jadi ini tentu sebuah situasi yang intimidatif, teror ya, izin sebelumnya dikeluarkan habis itu dicabut ya. Inilah yang kita harus lihat bahwasanya tentu dalam situasi ini ada yang terganggu, ada yang tidak nyaman gitu. Ini buktinya bahwasanya kalau kita lihat dalam perspektif establishment, ternyata ada yang tidak berkehendak kekuasaannya atau lingkarannya kemudian tergoncang gitu. Jadi kami melihat Pak Surya memerintahkan pada kami nggak usah dilaporkan ke polisi, dimaafkan saja, dan kita punya stok senyum yang banyak untuk hal itu. Jadi artinya gangguan itu betul ada? Ya gangguan ada, tempat izin dicabut, habis itu dilempari, tempat acara dilempari, kantor DPW Partai Nasdem dilempari, di beberapa titik juga seperti itu ya. Jadi saya tidak mau menduga-duga enggak. Jadi ya terserah aja siapa yang nggak mau atau siapa yang terganggu, biar publik menilai. Karena kalau dalam hukum Newton itu semakin tinggi aksinya semakin tinggi reaksinya. Artinya publik kemudian memberikan pembelaan yang sangat luar biasa kepada hal-hal seperti itu. Jadi ya publik tuh, Anies tuh udah ada dalam hati mereka, jadi susah tuh untuk keluar dari hati. Soal perlakuan ini bagian saja, kami anggap seperti apa yang pernah diomong oleh Pak Anies. Tentu ini jalan yang penuh liku, penuh kerikil, dan kita anggap ini kerikil-kerikil saja. Dan so far so good ya. Kita baik Mas Anies, kami, dan relawan gitu, serta partai koalisi juga nggak meresponi secara berlebihan. Oke, Bang Willy. Kan kita hidup di liberal demokrasi with illiberal actors. Jadi ini yang jadi catatan kalau kita bicara tentang perspektif malam ini. Tentu hal-hal yang illiberal demokrasi ini, illiberal actors represif aktor seperti ini tidak kita inginkan. Kita tentu ingin aktor, kita berkontestasi secara terbuka saja.
pemilu ini seperti main bola saja ya. Semalam Jepang kalah, Tsubasa nggak berlanjut. Ya kita paling pagi sarapan agak terasa Bad mood dikit ya, Bang? bad mood dikit ya. Tapi Panjang Bang, Tahapan sekarang. yang diberikan oleh negara ini itu baru nanti tanggal 14 menetapkan parpol. Tanggal 14 Desember. Belum lagi menetapkan caleg, belum menetapkan daerah pemilihan, belum apa. Udah main begini. Terus kita komentari. Kalau saya Pilpres melihat itu sebelumnya. risiko. Mereka bermain lebih dulu dari yang lain-lain gitu loh. Dan mohon maaf, ini pun belum pasti. Artinya PKS juga belum. Belum pasti, Bang Iya, Wan. PKS belum. Demokrat belum. Jadi PKS kalau udah minum setengah gelas ini, Bang. Sepertinya sudah mengarah nih, Bang. bukan, jadi pemirsa kalau ngelihat kita dianggap kita lucu-lucu gitu loh. Ini goblok kali nih pandai ini. Di komentari yang belum ada gitu ya. Sudah deklarasi loh nih Loh Bang. bukan. Kalaupun ada dilempari, diapain segala itu risiko. Oke. Risiko yang diambil dari permainan di luar permainan. Kalau permainan tahapan itu udah diatur. Kapan ditetapkan, kapan ada pemilihan, kapan ini, kapan mulai kampanye, udah. Jadi, nah di luar daripada itu ada main-main begini, ya risiko. Resiko seperti ini pernah terjadi tidak sih Bang sebelum-sebelumnya? Ya enggak juga lah, dalam catatan demokrasi kita ini satu hal yang baru nih. Nah, Ya artinya buat kita sendiri ini kan terus terang aja ya, terus terang aja. Partai-partai itu tidak bisa jalan sendiri. Kita menahan diri gitu loh. Apakah itu Gerindra yang sedang dengan PKB, apakah dengan PKS, dengan Demokrat dan ini, apakah yang lain, itu semua ada satu pembinaan kebersamaan sedang dibentuk gitu loh. Nah tiba-tiba ini nyelorong, lari sana, lari sini, lari ini. nggak ada yang salah kan tapi sebenarnya Nggak Bang? ada yang salah, nggak ada yang perlu dibahas. Partai-partai ini bagaimanapun mengajukan calonnya, banyaknya itu ketua umumnya, ya kan, ketua umumnya, dan kemudian tunggal itu yang akan dicalonkan jadi calon presiden. Kalau seperti PDI Perjuangan terbuka sekarang dua, ada Ganjar sama Puan. Ketua umumnya Mega tidak. Jadi ada masing-masing punya keunikan gitu loh dari apa ini, dari konfigurasi ini, ya kan? Jadi maksud aku dalam hal ini kembali lagi membesarkan hatinya Nasdem, ya itu risiko yang harus dipikul. Iya, risiko yang dipikul dong. ya, Dilempari ini, tangan diapain. mencincang bahu memikul. Iya, itu. Dan biasanya sesuatu yang berdialektika seperti itu hasilnya akan manis seperti Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan dilaporkan oleh warga sipil ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu karena berkampanye di tempat ibadah saat menyambangi Aceh pada 2 Desember 2022. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membantah Anies berkampanye saat melakukan safari politik ke Serambi Mega. Dia membantah jika Anies memanfaatkan tempat ibadah untuk kampanye. Menurut Willy, Anies saat itu kebetulan sedang sholat di masjid. Masyarakat datang untuk berfoto dengan bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut. Apa salah? Apa bedanya dengan publik figur atau artis yang juga mengalami hal seperti itu? Kata dia, Willy mengatakan safari politik Anies ke berbagai daerah dimaksudkan untuk mengenalkan Anies kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan warga sipil melaporkan Anies Baswedan karena berkampanye di Aceh pada 2 Desember 2022 lalu. Anies bersama Nasdem sebelumnya menggelar safari politik di Pulau Sumatera dan menyambangi sejumlah daerah termasuk di Aceh. Kendati demikian, Rahmat menyatakan bekas laporan tersebut tidak diterima. Musababnya, kata dia, bekas pelapor belum lengkap. Menurut Rahmat, pelapor hendak melengkapi berkas pelaporan terhadap Anies Baswedan. Dia menyebut batas 7 hari sejak pelaporan mengetahui peristiwa ini masih ada, sehingga pelapor masih punya kesempatan untuk melengkapi bukti. Dikarenakan batas 7 hari sejak diketahui masih ada, maka mereka ingin melengkapi bukti dulu dan akan datang kembali ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkan sebelum 7 hari sejak diketahui, kata dia.